Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biyadh dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu biyas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tuntunan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati selaku pengasuh dan pengajar di Ma'had Tahfidzul Quran Askar Kauni cabang Banyuwangi, yakni Ustadz Ahmad Saifullah, Ustadz Budiansah dan Ustadz Ali Mahsudi. Semoga beliau bertiga diberikan umur yang panjang dan berkah sehingga kita bisa menimba ilmu hingga lulus dari ma'had ini. Yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan penghafal Al-Quran, semoga kita semua ditakdir oleh Allah menjadi orang hafiz Al-Quran 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan berdirinya saya di sini akan berkuntum yang judul kultumnya yaitu keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Di sini saya bisa menyimpulkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bukan berpuasa cuma 5 hari, bukan berpuasa cuma 10 hari, tapi kita berpuasa 30 hari penuh, mempunyai syarat-syarat puasanya. Lalu di bulan suci Ramadan ini harus kita hidupkan. Pada saat bulan suci Ramadan ini harus kita hidupkan ibadah-ibadah kita, karena pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, nafas kita dihitung menjadi tasbih, tidur kita dihitung menjadi ibadah wajib dihitung menjadi 70 kali lipat, dan ibadah sunnah akan dihitung menjadi ibadah wajib. Bagaimana tidak senang kita apabila kita menjalankan ibadah wajib kita dihitung 70 kali lipat. Ketika kita menjalankan ibadah sunnah akan dihitung menjadi wajib. Apabila kita bernapas akan dihitung tasbih, dan apabila kita tidur akan dihitung menjadi ibadah. Lalu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang mendirikan pada malam-malam pada saat bulan suci Ramadan, maka dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pada saat kita mendirikan malam-malam pada saat bulan suci Ramadan dengan kita beribadah, membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekarang sampai yang telah lalu. Lalu dengan dua resep yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini, mari kita jalankan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan semangat, karena Allah memberikan bulan-bulannya seperti ini hanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat bulan suci Ramadan, Allah juga memberikan malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana pada saat kita beribadah, maka ibadah kita satu kali ibadah akan dihitung menjadi 83 tahun berturut-turut kita beribadah. Lalu sepatutnya kita menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita harus bersyukur kepada Allah, harus senang datangnya bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan ini banyak kelipat gandaan pahala yang telah diberikan Allah kepada kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu ada di malam Lailatul Qadar. Pada saat malam Lailatul Qadar, semisalnya kita membaca istighfar satu kali akan dihitung menjadi 83 tahun kita beristighfar berturut-turut tidak ada hentinya. Kita umat Nabi Muhammad diberikan umur yang sedikit. Paling kita dicabut nyawanya oleh Allah sampai umur 60 tahun, 80 tahun, atau 70 tahun, tidak sampai ribuan tahun. Tapi umat-umat zaman dulu diberikan umur yang panjang oleh Allah, dari ratusan tahun hingga ribuan tahun. Dengan ibadahnya mereka, dengan zikirnya mereka, jika Allah tidak memberikan bulan suci Ramadan ini, kita tidak akan bisa menyalip ibadah-ibadah mereka. Dengan Allah memberikan bulan suci Ramadan ini kepada kita, yaitu pada Nabi Muhammad SAW, kita akan bisa menyalip ibadah-ibadah mereka, zikir-zikir mereka, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Dan pada saat bulan Ramadan ini, napas kita dihitung tasbih, tidur kita dihitung ibadah wajib dihitung 70 kali lipat, ibadah sunnah dihitung wajib. Maka dari itu seharusnya kita senang menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan datangnya bulan suci Ramadan ini. Tidak ada bulan lain seperti bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kelipat gandaan mendapatkan pahala. Maka dari itu, semoga pada saat bulan suci Ramadan ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang semangat dalam ibadah, dan semoga kita ditemukan pada saat malam Lailatul Qadar. Terus semoga kita dipanjangkan umur kita hingga bertemu Ramadan selanjutnya, sehingga kita bisa menyalip ibadah-ibadah umat-umat zaman dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.